Kita masuk kepada hadis yang ke-6 dari kitab Sabar. Kitab Sabar atau hadis yang ke-30 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Wa 'an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman wa 'allimhu as-sihra. Saya langsung terjemahkan dari awal karena hadisnya panjang sekali. Wa 'an Suhaib, dari Suhaib sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana adalah atau ada seorang malikun, raja, fi man kana qablakum, dari orang yang hidup sebelum kalian, wa kana lahu sahirun, dan dia memiliki seorang ahli sihir. Falamma kabira, tatkala ahli sihirnya raja telah mencapai usia tua, qala, dia berkata, lil malik, kepada raja. Ini halaman 61. Inni qad kabirtu, sesungguhnya aku sudah tua. Fab'ath, maka utuslah, ilayya, kepadaku, gulaman, seorang anak, u'allimuhu as-sihra, agar aku ajarkan kepadanya sihir. Fab'atha ilaihi, maka dia utus kepadanya gulaman, seorang anak, yu'allimuhu, untuk dia ajarkan kepadanya. Wa kana fi tariqihi, dan anak itu dalam perjalanan dari rumahnya ke tempat ahli sihir tadi untuk belajar sihir, idza salaka rahibun, ada seorang ahli ibadah yang dia lewati. Jadi saya kira jelas ceritanya ya. Jadi ada seorang ahli sihir ya, saat ahli sihir raja, dia udah lanjut usia, dia merasa udah gak lama lagi. Dia mengatakan kepada raja, wahai raja, kalau ada seorang anak yang bisa saya ajarkan sihir supaya ilmu sihirnya tidak punah, ya, maka dicarikanlah. Akhirnya raja ketemu seorang anak yang dia anggap bisa untuk belajar kepadanya sihir. Akhirnya anak itu diutuslah kepada ahli sihir. Setiap hari di saat dia berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ahli sihir itu, dia melewati tempat seorang ahli ibadah, rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu. Setiap dia lewat, ini ahli ibadah, setiap dia ceramah, anak tadi mampir. Faqa'ada ilaihi, duduk, wa sami'a kalamahu, mendengarkan ceramahnya, fa'ajabahu, dan dia merasa kagum, artinya suka dengan perkataan ahli ibadah itu. Wa kana idza atas sahira marra birrahib, setiap kali dia datang kepada tukang sihir selalu lewat di rumahnya tukang ibadah ini. Wa qa'ada ilaihi, dan selalu duduk mampir. Fa idza atas sahira darabahu, Faida atas sahira darabahu, di saat dia sampai kepada tukang sihir, karena dia selalu duduk di situ dan terlambat, darabahu, dia hukum, dipukul. Fasyaka dzalika ila rahib, dia ngadu kepada ahli ibadahnya. Setiap dia datang kepada ahli sihir, kamu kenapa terlambat? Saya mampir di sana, dipukul, dihukum sama dia. Faqala, berkatalah ahli ibadah tadi, rahib adalah ahli ibadah.
idza khashita sahir faqul habasani ahli. Jadi kata ahli ibadah tadi, nanti kalau kamu nyampe ke tukang sihir, ya jangan bilang dari saya, jangan bilang ente mampir di sini, tapi habasani ahli, keluargaku yang nahan aku sehingga aku terlambat. Wa idza khashita ahla, ya, karena ente mampir dulu di sini, kemudian baru datang kepada ahli sihir dan pulang ke keluargamu, terlambat juga, bilang kepada keluargamu yang nahan ente adalah tukang sihir. Idza khashita ahla faqul habasani sahir. Kalau ente takut kepada keluargamu karena ente terlambat, bilang bahwa yang nahan ente tukang sihir. Fa bainama huwa ala dzalik, tatkala dia seperti itu, ya, id ata ala dabbatin 'azimah. Jadi dia selalu seperti itu, ya, datang ke ahli sihir lewat ke rahib, datang ke ahli sihirnya terlambat, gitu ya. Dia katakan bahwa yang menjadikan aku terlambat adalah keluarga yang menahanku. Nyampe ke keluarganya, kata keluarganya, kenapa terlambat, gitu kan? Yang menahan aku adalah tukang sihir. Tiba-tiba di suatu hari, prosesnya seperti itu berjalan normal. Tiba-tiba dia ketemu dengan dabbatin 'azimah. Ada seekor hewan buas. Qad habasatin nasa. Seekor hewan buas yang mau menerkam manusia, ya, sehingga manusia gak berani mendekat. Faqala, maka dia saat itu langsung berkata, al-yawma a'lamu sahira afdalu amir rahib afdal. Sekarang hari ini saya membuktikan rahib, tukang ibadah itu, ahli ibadah itu yang benar atau tukang sihir. Fa'akhadha hajaran, dia langsung ambil batu. Faqala Allahumma, langsung dia ambil batu sambil berdoa, Allahumma ya Allah, in kana amr rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Kalau seandainya apa yang diperintahkan oleh ahli ibadah itu lebih benar daripada apa yang diperintahkan oleh ahli sihir, maka dengan batu ini, ya, bunuhlah hewan buas ini. Hewan buas itu dalam beberapa riwayat disebutkan itu adalah asad, yaitu singa. Dia lempar, gitu kan? Apa yang terjadi? Ya, bunuhlah hewan buas ini supaya orang-orang bisa lewat, gitu kan? Karena hewan buas ini menghalangi orang untuk lewat. Faramaha, lalu dia lempar. Faqatalaha, mati. Wa madhannas, orang pun leluasa untuk lewat, ya, karena hewan buasnya sudah mati. Fa'atar rahiba, lalu dia datang kepada ahli ibadah, ya. Fa'akhbarahu, dia ceritakanlah apa yang terjadi. Faqala lahu rahib, berkata ahli ibadah itu, ay bunayya, wahai anakku. Ini menunjukkan boleh orang panggil wahai anakku, boleh, tapi bukan dengan maksud bahwa itu anaknya, ya. Ay bunayya, karena itu muridnya. Antal yauma, kamu sekarang hari ini, afdalu minni, lebih baik daripada saya. Qad balagha min amrika ma'ara. Ente sudah sampai kepada tingkatan yang saya sudah tahu, yang saya sudah saksikan. Wa innaka satubtala, tapi ingat, suatu hari engkau akan mendapatkan ujian. Fa idza tulita, kalau engkau mendapatkan ujian, jika engkau sudah diuji, fala tadulla alayya, jangan sebut-sebut nama saya, ya. Fala tadulla alayya, jangan sebut-sebut nama saya. Dia akan diuji, ya, dengan sesuatu. Nanti dia akan ditanya, siapa yang ngajarin kamu, gitu kan? Jangan sebut nama saya, ya. Fala tadulla alayya. Karena ada raja yang gak suka dengan apa yang diajarkan oleh rahib, ya.
Jadi dia sudah buktikan bahwa rahim ahli ibadah tadi benar, gitu kan? Nanti kalau ente sudah diuji, gitu kan? Ditanya siapa yang ngajarin kamu, gitu kan? Jangan sebut nama saya. Fala tadullu alayya. Karena bisa dibunuh sama raja. Wa kana al-ghulamu, anak kecil tadi kehebatannya tambah banyak. Yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi nas min sa'iril adwa. Bukan hanya dia bisa tadi membunuh singa, ya, membunuh binatang buas dengan dia lempar sekali dengan berdoa, ya Allah, jika seandainya ahli ibadah itu benar maka bunuhlah. Bukan hanya itu, tapi yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi nas min sa'iril adwa. Tapi dia bisa mengobati. Orang datang disentuh sembuh, ya. Orang buta gitu kan diusap sembuh, gitu kan. Wah, ini tambah banyak kehebatannya. Fasami ajalisun lil malik kana qad amiya fa'atahu bihadaya katsira. Ada seorang pembantunya raja yang sudah buta. Dia dengar berita bahwa ada seorang anak, ya, yang dia pintar ngobatin, ya. Ini udah buta. Dia akhirnya datang dan bawa hadiah yang banyak, ya. Jadi sebelum datang istilahnya dukun gitu, ya, datang ke dukun gitu kan, bawa hadiah banyak-banyak. Bihadaya katsira. Faqala ma hauna laka ajma'u in syafaitani. Ini hadiah yang aku bawa ini semuanya buat ente, asal ente bisa nyembuhin saya. Dia bilang, insyaallah. Faqala, apa jawabnya? Inni la ashfi ahada. Aku tidak bisa menyembuhkan. Innama yashfillahu ta'ala. Yang menyembuhkan cuma Allah. Fasyafahu Allah. Ya, fa in amanta billah, kalau ente beriman dengan Allah, da'awtullah ta'ala fasyafa. Aku akan mintakan kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan kau. Fa amana billah, lalu dia beriman. Jadi yang tadinya temannya raja atau anak buahnya raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia buta dan minta disembuhkan kepada anak ini. Dan anak itu mengatakan, kalau ente beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan doakan, Allah akan menyembuhkan engkau. Fa amana billah, lalu dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, fa syafa'ahu Allah, dan dia doakan dan lalu Allah sembuhkan dia. Fa atal malika, lalu dia datang kepada raja. Fa jalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu dia duduk seperti biasa di dekat raja. Fa qala lahu al-malik, Malik heran, raja heran gitu kan. Loh, ini orang tadinya buta gitu kan. Kok sekarang udah bisa lihat? Faqala lahu al-malik, maka raja berkata, "Man radda 'alaika basara." Siapa yang sudah menyembuhkan penglihatanmu? Qala, "Rabbi," Tuhanku Allah. Ya. Raja mana? Ini raja ngaku Tuhan, ya. Qala, "Awalaka rabbun ghairi?" Ente yang punya Tuhan selain saya? Selain aku. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah parah ya, ya. Ini di sini akan ujian kepada anak itu nanti, dipanggil anak itu, ya. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Akhirnya diambil, ya, diborgol nih orang gitu kan, dan disiksa. Fa yu'adzibuhu, lalu dia siksa hatta dalla 'ala al-ghulam, sampai akhirnya orang itu ngaku yang ngajarin aku adalah anak itu. Nah ini, ya. Ini rohimnya udah mulai terancam nih, ya. Dalla 'ala al-ghulam, hatta dalla 'ala al-ghulam, sampai dia menunjukkan bahwa yang ngajarinnya adalah anak tadi. Faji abil ghulam, anak itu dipanggil, ya. Panggil kata raja, bawa ke sini orangnya. Faqala lahul malik, maka berkata kepada raja, "Ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras." Sihir ente sudah melampaui batas, ya. Ente udah bisa nyembuhkan, ya. Wa taf'al, tapi ente berbuat
tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Wa taf'al wa taf'al. Faqala, berkata anak itu, inilah asbi ahada. Aku gak bisa menyembuhkan siapa. Ya, aku bisa memati, bukan aku yang menyembuhkan. Innama yashfillah, hanya Allah yang menyembuhkan. Fa'akhalahu falam yazal yu'adzimuhu hatta dalla 'ala rahib. Akhirnya borgol kata raja, ya. Borgol, siksa dia, ya, sampai dia ngaku siapa yang ngajarin dia seperti ini. Padahal 'ala rahib, dia sebut nama rahib, nama ahli ibadah tadi. Faji'a bir rahib, akhirnya ahli ibadah itu dipanggil, ya. Dipanggil untuk diinterogasi lagi. Faqila lahu irji' an dini. Lalu dikatakan kepada ahli ibadah tadi, ente harus berpaling dari agama. Fa'aba, dia nggak mau, ya. Artinya ente murtad, gitu kan? Wah, saya nggak mau, ya. Fada ambil minsyar, ambil gergaji, kata raja. Wa fawudi al minsyar fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shaqqahu. Ya, ambil gergaji, taruh di atas kepalanya. Kalau dia nggak mau murtad, gergaji dia, ya. Akhirnya dari gergaji belah dua, ya, belah dua. Fawaqa'a shaqqahu, dua-dua badannya udah menjadi dua, terpecah, terbelah dua. Tsumma ji'a bi jalisil malik, ya. Lalu dipanggil lagi itu tadi orang yang pertama kali ajudannya raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik. Ente mau murtad enggak? Fa'aba, enggak mau. Fa wada'a al-minshar fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shaqqahu. Sama. Gergaji dia, kata raja. Digergaji belah dua, ya. Fa waqa'a shaqqahu. Summa ji'a bil ghulam. Lalu anak tadi belum digergaji, baru diazab saja, ya. Faji'a bil ghulam, anak tadi dipanggil. Faqila lahu irji' an dinik, ente mau murtad enggak? Fa'aba, fadafa'ahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza. Ya. Jadi anak tadi dipanggil. Ente udah lihat nih, ada dua sudah digergaji. Sekarang ente mau murtad enggak? Saya enggak mau, ya. Saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia panggil pasukan-pasukannya, idhabu bihi ila jabal. Ini anak bawa ke atas gunung. Ke atas gunung ini, ya, dia sebutkan namanya. Fas'adu bihil jabal, bawa dia naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu, kalau sudah sampai di puncak gunung, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Saat itu suruh dia murtad. Kalau dia mau murtad, bawa pulang. Kalau dia enggak mau murtad, lempar dia dari atas gunung. Fatrahu. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Lalu akhirnya dibawa sama pasukannya raja ke atas gunung dan mereka naik ke atas gunung. Faqala, sampai di atas gunung disuruh murtad, dia enggak mau juga. Dan dia berdoa, Allahumma kfinihim. Ya Allah, ya, atasin mereka, ya, kira-kira, ya. Ikfinihim, yani cukupkan, aku cukupkan engkau untuk mengatasi mereka, ya. Ikfinihim. Nah, ini menunjukkan bahwa doa, kalau kita doa terutama di dalam keadaan kita susah yang sangat, ya, dalam kesulitan yang dalam sampai pada puncaknya, saat itu Allah mendengar apa yang kita minta, ya. Amma yujibul muqtarra idza da'ah. Siapa yang mengabulkan doa orang yang terdesak, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfirihim, ya Allah, ya, aku cukupkan engkau yang bisa mengatasi mereka, ya. Allah maghfirihim. Bima syi'ta, dengan apa yang engkau mau silakan, ya. Jadi kira-kira dia minta kepada Allah, ya Allah, aku cukupkan hanya engkau yang bisa mengatasi mereka. Bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki sendiri. Kita nggak tahu mau gimana lagi, gitu kan, ya. Serahkan sama Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bagaimana bisa mengatasi mereka. Nggak ada orang lain di atas gunung kecuali pasukan raja itu sama anak itu. Nggak ada lagi, ya. Lalu siapa yang menolong? Nggak ada, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Farajafa bihim al-jabal.
langsung gunungnya bergoyang kayak gempa, ya. Gunungnya bergoyang. Farajaba bihimul jabal, fasaqatu, semua pasukan raja tadi jatuh. Waja'a yamshi ilal malik, anak tadi balik lagi ke raja, ya. Faqala lahul malik, maka berkata raja kepadanya, ma fa'ala ashabuka, mana teman-teman ente, ya? Mana orang-orang yang bawa itu tadi, ya? Faqala kafanihimullah, Allah sudah cukup untuk bisa berbuat apa saja kepada mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, lalu dia diserahkan kepada pasukan yang lain lagi. Faqala idhabu bihi, bawa anak ini, fahmiluhu fi qarqur, bawa anak ini ke tengah laut di atas perahu. Wa tawassatu bihil bahr, ya, arunin dengan perahu tadi laut, artinya bawa dia ke tengah laut. Fa in raja'a an dini, kalau dia mau murtad, wa illa faqtifuhu, kalau dia mau murtad bawa pulang, kalau dia enggak mau murtad maka langsung lempar ke laut. Fadahabu bihi, lalu dia dibawa lagi ke laut. Faqala, di laut enggak ada lagi yang bisa nolong dia, ya. Dia hanya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfirlihim, ya Allah cukupkan aku, ya. Artinya aku cukupkan engkau sebagai orang, sebagai yang bisa mengatasi mereka. Bima syi'ta, dengan apa yang kau bisa lakukan, dengan apapun yang kau kehendaki. Fa kafa'at bihi mustafinah faghariqu, perahunya goyang dan orangnya jatuh semua kecuali dia, ya. Fa kafa'at bihi mustafinah faghariqu, semuanya tenggelam. Wajah ayat ilal malik, dia balik lagi, dia bawa perahu balik lagi kepada raja. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuka, ini teman-teman mana, ya, mana teman-teman ini? Faqala kafanihimullah, Allah sudah cukup untuk bisa mengatasi mereka. Faqala lil malik, maka dia berkata kepada raja, ini raja mau bunuh saya, nggak bisa, ya. Akhirnya dia ajarin gimana bisa membunuhnya. Bagaimana dia ajarin? Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amruka bihi, ente nggak bisa bunuh saya kecuali ente lakukan apa yang aku minta. Qala ma huwa, apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid, ente kumpulkan orang-orang, ya, semuanya di satu tempat yang luas, di padang yang luas. Wa taslubni ala jid'in, ikat aku, salib aku di satu batang pohon. Summa khud sahman min kinanati, ambil satu anak panah dari tempat anak panahku, ya. Summa dha'is sahma fi kabilil qaus, pasang, gitu kan, pasang di busurnya. Summa qul, kemudian katakan, sebelum ente panah saya, ya, katakan bismillah, dengan nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhannya anak ini. Sumbar mini, habis itu lepaskan panahnya. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kalau ente lakukan itu, qataltani, ente akan bisa membunuhku. Fa jama'an nas, lalu dia kumpulkan manusia fi sa'idin wahid, di satu tempat yang luas. Wa salabahu ala jid'in, dan anak tadi disalib di atas pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanati, lalu dia ambil satu anak panah dari tempat anak panahnya. Tsumma wada'a as-sahma, lalu dia taruh anak panah tadi fi kabidil qaus, di busurnya. Tsumma qala, dia berkata bismillahi rabbil ghulam, langsung dia katakan dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Tsumma ramahu, lalu dia lepaskan anak panahnya. Fa waqa'a as-sahmu fi sudrihi, anak panahnya masuk ke lubang telinganya, ya. Famat fi sudrihi, lalu dia mati. Faqala an-nas,
orang-orang yang menyaksikan tadi langsung mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak itu. Ini raja takut orang beriman, ya. Tapi akhirnya orang beriman semua. Amanna birabbil ghulam. Fa'utiyal malik. Fa'atiyal malik. Faqila lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi taraka nazala bika hadruka. Jadi fa'utiyal malik, orang langsung datang kepada raja, pembantu-pembantunya raja datang kepada raja dan mengatakan kepada raja, ara'aita, ente sudah saksikan ma kunta tahdhar, yang ente khawatirkan, qad wallahi demi Allah, qad nazala bika hadruka, yang ente khawatirkan justru sudah terjadi. Yang ente khawatirkan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan engkau sudah terjadi dengan kejadian ini. Ente khawatir orang beriman, justru orang beriman semua. Qad amana nas, manusia sudah beriman. Fa amara bil ukhdud bi afwahis zakat fa huddat. Lalu dia perintahkan kepada pasukannya untuk semua pintu di wilayah itu ditutup. Wa udrima fiha ad-dirar, bakar api katanya, ya, perintahkan kepada pasukannya, siapkan kayu bakar, ya. Faqala allam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha, siapa yang enggak mau murtad, lempar di atas api itu. Au qila lahu ittahid fa fa'alu hatta ja'at imra'atun, sampai tibalah giliran seorang wanita, ya. Jadi semua dipanggil satu-satu. Kamu mau murtad, lempar. Mau murtad, lempar, gitu kan? Tibalah giliran seorang wanita. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun, sampai datanglah seorang wanita, giliran seorang wanita, bersama dia ada seorang anak kecil, sabiyyun. Ada yang menyebutkan anak kecil itu masih digendong, ya, masih disusui. Ada yang menyebutkan anak itu udah bisa berjalan, tapi masih anak kecil, ya. Fataqa'azat an taqa fiha. Ibu tadi di saat disuruh mau murtad, enggak mau murtad, suruh masuk ke sana. Di saat mau masuk, taqa'azat, dia khawatir, ya. Waduh, ini gimana nih? Ya, saya bawa anak kecil gitu kan. Fataqa'azat fiha faqala lahal ghulam, tapi anak kecil tadi justru berkata, ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah, ya. Artinya lakukan dengan sabar. Isbiri innaki 'alal haq, karena engkau berada di atas agama yang benar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ceritanya panjang, bisa dipahami ceritanya, ya. Jadi ceritanya adalah seorang raja di mana dia punya ahli sihir. Ahli sihir ini sudah tua sehingga dia mau mengajarkan ilmu sihirnya kepada seseorang supaya ilmunya bisa diwariskan. Akhirnya raja mencarilah, ya, seorang yang bisa belajar kepadanya ilmu sihir tadi, ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu sihir tidak benar, ya. Sudah dibuktikan sama anak itu, ya. Kalau yang benar adalah ahli ibadah, maka bunuhlah singa ini, ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu sihir tidak benar, ya. Tapi ilmu sihir ini dari siapa? Itu adalah dari syaitan, ya. Cerita tentang ilmu sihir itu sejak Nabi Sulaiman dulu, ya, yang mengajarkan adalah syaitan. Syaitan yang mengajarkan, ya, sebagai fitnah, ujian buat manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang tidak. Allah sengaja di dunia ini menjadikan banyak sekali fitnah, ya, banyak sekali fitnah dan ujian buat kita yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ahli sulap gitu kan, ilah gitu kan, wah hebat, ya. Kita langsung lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa Allah yang menjadikan kita dari tidak ada sama sekali. Itu belum seberapa, ya. Belum seberapa. Orang yang tadinya ada mati, hilang juga, ya. Allah bisa hidupkan, bisa matikan. Orang itu nggak bisa menghidupkan, ya. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang kita saksikan di dunia ini yang menjadi fitnah. Fitnah termasuk ahli sihir juga, ya. Ahli sihir banyak sekali kita menyaksikan tukang sulap gitu kan. Tukang sulap, ya, kalau tukang sulapnya cuma sekedar apa, kecepatan mata, ya nggak masalah, ya.
Tapi ada yang tukang sulap yang memainkan jin, ya, memainkan jin. Nah ini yang nggak boleh, ya, nggak boleh sama sekali. Kalau sekedar main kecepatan, ya, pintar berhitung nggak apa-apa, ya, pintar berhitung nggak apa-apa, kan ada ahli sulap yang pintar berhitung, ya, berhitung nggak masalah. Tapi kalau udah memainkan jin, maka itu sudah tidak dibolehkan, karena itu menipu manusia, ya, nggak boleh. Kalau sekedar main kecepatan nggak apa-apa, ya, main kecepatan orang sehingga nggak lihat, padahal dia melakukan sesuatu yang kalau kita tahu maka dia kan ada di TV kadang-kadang rahasia sulap, ya. Itu kalau dilihat oh biasa aja ternyata, ya. Nah ini tidak ada jinnya sama sekali. Jadi kalau kita melihat kehebatan sulap, tidak lain adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hebatnya dia. Kalau Allah nggak kasih maka nggak akan jadi hebat. Jadi banyak sekali kejadian di dunia ini yang menjadikan goyah kita, termasuk sihir tadi. Kita melihat orang kafir bukan main, mereka kaya raya, makmur gitu kan. Wah ini orang gak beriman sama Allah justru makmur dia. Nah ini ujian juga, sengaja Allah jadikan ujian-ujian seperti itu. Jadi jangan sampai kita tertipu, ya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa bagaimana? Allahumma la taj'alni fitnatan 'alal ladzina kafaru. Jangan jadikan kita juga, ya Allah, jangan jadikan aku fitnah atas orang-orang kafir. Wala taj'alni fitnatan 'alal ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Kenapa fitnahnya bagaimana? Orang muslim melarang bisa jadi alasan oleh orang kafir. Tuh orang beriman melarang, katanya disayang sama Allah. Itu fitnah juga, ya. Fitnah juga. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai fitnah. Sebagai fitnah menyebabkan orang kafir. Menyebabkan orang kafir. Tuh udah ahli ibadah, sholat terus, minta terus sama Allah. Tuh melarang aja, melarang juga berarti Tuhannya nggak benar nih, gitu kan? Nah itu jadi fitnah juga. Jangan sampai kita dijadikan fitnah untuk orang menjadi kafir, ya, jadi kafir. Jadi makanya Islam mengajukan untuk kita berusaha jangan jadi orang miskin, jangan jadi orang melarat, gitu kan? Jangan sampai orang bisa berhujah bahwa orang beriman itu justru gak disayang sama Allah, ya. Justru mana Tuhannya katanya berkuasa, gitu kan? Nah ini wala taj'alna fitnatan. Jadi banyak sekali di dunia ini yang bisa jadi fitnah. Jadi anak tadi pun belajar kepada ahli sihir, dan sebelum dia nyampe ke ahli sihir, dia melewati tempat ahli ibadah yang selalu ceramah, gitu kan? Dia mampir. Ibadah kepada Allah di sini nggak disebutkan ibadahnya seperti apa, ya. Tapi selama menyembah Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang salah di situ. Orang sujud nggak ada yang salah, ya. Ini ahli ibadah, ya, nggak tahu ini ibadahnya seperti apa, ya. Tapi yang jelas dia nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau digambarkan istilah rahib, ya. Rahib itu ahli ibadah, kadang-kadang dia tanpa ilmu, tapi dia tahu yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang nyembah Allah nggak ada yang salah. Orang sujud nggak ada yang salah, orang rukuk nggak ada yang salah, orang datang ke masjid baca Quran nggak ada yang salah sama sekali. Kenapa? Selama dia nyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagai itu bagian dari bakti dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia beriman kepada Allah, diterima. Kalau ada syiriknya baru, ya. Jadi kadang-kadang orang gitu kan, orang datang ke masjid ngapain gitu kan? Ini ada tuntunan Rasulullah enggak? Ya, ibadah semua ada tuntunannya. Ya, dianjurkan kita ibadah, ya. Dianjurkan kita ibadah, ya, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat enggak pernah salah. Kecuali kalau sholat sunnahnya di waktu yang enggak boleh kita sholat sunnah, itu saja. Waktu sholat sunnah yang enggak boleh adalah cuma 5 waktu, saya sudah pernah sebutkan. Habis subuh, saat matahari terbit, sebelum zuhur, habis asar, saat persis matahari mau terbenam. Itu yang enggak boleh. Selain itu bebas kita sholat sunnah. Berapa kali Rasulullah datang ke masjid menyaksikan sahabat sedang sholat, sahabat Rasulullah nggak pernah. Sini, saya mau tanya dulu, inti sholat apa? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Nabi datang ke masjid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari dan Muslim. Nabi datang ke masjid, Rasulullah melihat ada orang lagi sholat. Rahimahullah, semoga Allah merahmati engkau, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak tahu dia sholat apa. Jadi terkait dengan sholat nggak ada larangan. Sholat tarawih orang mau 8 rakaat, mau 20 rakaat boleh, mau 30 pun boleh, mau 36 boleh, mau 50 juga boleh. Kenapa? Karena waktu malam dari isya sampai subuh tidak ada waktu yang dilarang kita sholat. Lu mana yang lebih baik?
orang yang capek itu lebih baik daripada orang yang tidak capek. Pasti, ya. Orang yang capek lebih baik daripada orang yang tidak capek. Jadi bukan masalah hitungan rakaat, tapi di tingkat kecapeannya, tingkat tantangannya, ya, tantangannya. Kalau sholat 8 rakaat dengan jumlah ayat yang panjang sampai 3 jam gitu kan, lebih baik ketimbang 20 rakaat yang cuma seperempat jam. Ya. Kenapa? Karena seperempat jam lebih mudah ketimbang yang 3 jam. Kita kalau sholat di sana di Baka, ya, di Baka tempat saya ngajar itu 8 rakaat tapi 1 juz 1 hari, ya, 1 juz 1 hari. Tapi di beberapa masjid, ya, ada yang 20 rakaat tapi kuliah dulu yang dibaca. Nah ini jadi tingkatan susahnya itu yang dilihat oleh Allah. Ya, al-jaza ala qadril masyaqqah, ganjaran sesuai dengan tingkat kesusahannya. Jadi anak ini lewat ke rumahnya ahli ibadah. Tidak disebutkan ibadahnya seperti apa, tapi yang jelas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh orang untuk ibadah semuanya boleh. Ya, selama ada tuntunannya, ya. Ada tuntunannya itu enggak mesti harus ada contoh, ya. Enggak mesti harus ada contoh secara khusus, bukan contoh secara umum. Kalau contoh secara khusus enggak ada, secara umum ada, boleh, ya. Secara umum ada seperti apa? Sholat sunnah 2 rakaat, itu ada contohnya. Lu sholat apa? Nabi enggak pernah kasih nama sholat untuk sholat sunnah, ya. Mau sholat taubah kek, mau sholat hajat kek, mau sholat apa kek, itu Nabi enggak ada dalam hadis nama-nama seperti itu, ya. Sholat tarawih enggak ada dalam hadis. Kita ubah-ubah kitab hadis enggak akan ketemu nama tarawih, gitu kan. Lu apa? Sholat apa yang Nabi namakan? Qiyamul lail, sama dengan tahajud. Tahajud juga namakan Nabi oleh qiyamul lail juga. Jadi sama, orang sholat di malam hari antara isya sampai subuh enggak ada waktu diharamkan dia sholat. Mau sholat sepanjang malam silakan, ya. Makanya ada beberapa hadis di Sunan Nasa'i, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar. Dia sholatnya banyak sekali, ditanya oleh muridnya, wahai Abu Dzar, ra'aituka tusalli, ya, saya lihat engkau dari tadi sholat gitu terus, ya, berapa rakaat emang itu sholat? Kata Abu Dzar, kalau saya nggak tahu, Allah Maha tahu, ya. Kalau dia genap, ya qiyamul lail. Kalau jumlahnya ternyata ganjil, maka jadi witir. Jadi dia nggak tahu sama sekali tadi hitungan, ya. Nggak usah hitung-hitung sama Allah, ya. Nggak usah hitung-hitungan, ya. Kadang-kadang orang mempertahankan sholat tarawih, wah 8 rakaat itu kan sunnah Rasulullah, jangan sebut-sebut sunnah. Jangan bukan karena sunnahnya, tapi karena capeknya yang kita inginkan, ya. Karena usahanya itu yang diberi Allah, ya. Lu Rasulullah 8 rakaat ya Rasulullah itu sampai 2/3 malam sampai jam 2. Dalam riwayat lain Rasulullah sampai menjelang subuh baru selesai. 1 rakaatnya yang dibaca oleh Rasulullah 3 surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya boleh semua, mau 8 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh gitu kan. Ya selama orang sholat yang nggak boleh adalah nggak sholat sama sekali, ya, nggak sholat sama sekali. Jadi ibadah, ahli ibadah, dia lewat ahli ibadah sebelum nyampe ke ahli sihir. Di saat ahli sihir dia dihukum karena dia ke ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa ahli sihir akan bertentangan dengan ahli ibadah. Jadi ahli sihir tadi kenapa marah kepada anak itu? Lewat ahli ibadah dulu. Karena kalau dia lewat ahli ibadah, dia gak akan percaya dengan apa yang saya ajarkan. Orang ahli ibadah gak akan percaya sama sihir, otomatis, ya. Kemudian dia diuji. Sekarang saya membuktikan apakah ahli sihir atau ahli ibadah yang benar. Akhirnya dia ambil batu, ya, dia lempar binatang buas tadi, dan dia mengatakan kalau ahli ibadah yang benar maka bunuhlah ya Allah. Ternyata benar, terbunuh. Nah ini menunjukkan bahwa di saat kita berdoa boleh kita menyebut sesuatu untuk membuktikan kebenarannya. Ya Allah, tapi jangan sampai keimanan kita rusak, ya. Ya Allah, berkat kebenaran Islam, berkat kebenaran Nabi-Mu, berkat kebenaran Al-Quran, ya Allah, kabulkan permintaan. Nabi pernah di perang Badar, ya, perang Badar berdoa kepada Allah dengan seperti ini, ya, seperti ngajar gitu kan. Ya Allah, kalau engkau matikan mereka, la tu'bad abadan, engkau gak akan disembah lagi. Boleh, ya.
Itu kita seperti nantang Allah, tapi sungguh-sungguh al-azimah dalam doa. Artinya doanya mantep benar ya, saking kepengen benar dikabulkan sampai Rasulullah menyebut seperti itu. Lu ngancam Allah? Enggak ada yang bisa ngancam Allah ya. Ini hanya sekedar apa? Membuktikan bahwa kita doanya sungguh-sungguh. Dalam doa memang diajarkan sungguh-sungguh, enggak boleh kita ragu-ragu. Ya Allah, kalau kalau engkau mau kabulkan, kalau enggak apa-apa gitu kan, enggak boleh. Ya, mau dikabulkan ya enggak apa-apa gitu kan, enggak dikabulkan enggak apa-apa juga. Enggak ada untuk manusia iya kita ngomong seperti itu ya. Pak, kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau enggak dikabulkan enggak apa-apa Pak, gitu kan. Kalau manusia, tapi kalau sama Allah enggak, ya Allah kabulkan, gitu kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah ngajarkan seperti itu, ya Allah kabulkan ya permintaan kami, semuanya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita jangan ragu-ragu, al-azimah fi du'a. Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Idza da'auta fa'zum alaihi." Kalau engkau berdoa, jangan ragu-ragu, tegas, gitu kan, tegas. Ya Allah, aku mau ini, gitu kan. Ya Allah, kabulkan permintaanku. Ya Allah, ya datangkan ini. Jangan ragu-ragu di hadapan Allah, ya. Allah enggak ada yang bisa memaksanya. Fa'inallah la mukriha lahu, kata Nabi. Karena Allah enggak ada yang bisa memaksa. Jadi kita berdoa seperti maksa, bukan maksa, ya. Tapi itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam berdoa. Faqatala dabbah, lalu dia bisa membunuh hewan buas tadi dengan dia melempar dan berdoa, ya Allah, kalau ahli ibadah itu lebih benar daripada ahli sihir, maka terbunuhlah. Allah bisa buktikan. Kita udah pernah lewat hadis tentang orang yang terperangkap di gua ya. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu adalah kebaikan yang mendatangkan ridhamu, maka bukakanlah pintu gua ini, langsung terbuka. Boleh seperti itu ya. Kita bertawassul namanya. Tawassul ya, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan sesuatu yang terbukti kebenarannya. Ya Allah, berkat kebenaran kita. Ya Allah, berkat kebenaran Nabi-Mu ya. Termasuk juga kadang-kadang umat Islam ada yang berkata, ya Allah, berkat kedudukan Nabi-Mu, bijahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kedudukan Rasulullah sudah pasti. Yang pasti boleh kita jadikan apa? Pegangan tawassul. Tawassul itu kita jadikan pegangan untuk supaya Allah cepat kabulkan permintaan kita. Ya Allah, berkat Nabi-Mu, ya Allah, berkat Quran, kebenaran Quran, berkat kebesaran-Mu, berkat sifat-sifat-Mu yang tinggi, ya, berkat kelebihan kehebatan-mu ya Allah, gitu kan? Boleh, ya. Maka kabulkan permintaan. Setelah itu dia bunuh dabbah, ya. Setelah itu dia ceritakan kepada raja, kepada rahib. Ya rahib, tadi saya ketemu dengan binatang buas. Ya, orang-orang nggak bisa lewat, ya, karena ada binatang buas itu, dan saya lempar dengan sambil berdoa, dan akhirnya binatang buas itu mati. Langsung rahib tadi mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ya, ente sekarang jadi lebih baik dari saya. Ente sudah bisa melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan, ya. Ingat kata rahib tadi, ya, nanti engkau akan mendapatkan ujian, diuji. Ini menunjukkan bahwa manusia di saat Allah berikan kelebihan, Allah akan uji dia. Kita harus harus tahu itu. Di saat Allah berikan nikmat yang besar sama kita, jangan lupa akan ada ujian, ya. Akan ada ujian di depan kita, ya. Ujiannya bisa jadi misalnya apakah kita bersyukur atau tidak, ya. Apakah kita ingat bahwa Allah yang ngasih itu atau tidak, gitu kan? Apakah kita tambah ibadah atau tidak? Nah, ini akan ada ujian. Faidah tulita, kalau engkau diuji, ya, jangan fala tadulla alayya, jangan sebut namaku, ya. Jadi kalau engkau terdesak nanti, loh siapa yang ngajarinmu? Jangan sebut aku, ya. Karena yang ngajarin bukan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ilmu adalah datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan, fa inni qasim wallahu mu'ti, ya. Aku cuma bagikan sesuatu yang Allah kasih. Jadi di sini banyak sekali yang dengerin ceramah, gitu kan, yang hadir majelis taklim, gitu kan. Ada yang dapat, ada yang enggak. Kenapa? Karena ada yang Allah kasih ilmu, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak, kan? Yang paham Allah kasih, alhamdulillah. Ya. Yang enggak paham Allah enggak kasih. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din."
siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah cepat pahamkan dia agama. Jadi kalau kita cepat memahami agama, dengerin ceramah langsung bersah masuk gitu kan, wah langsung paham gitu kan, berarti Allah menginginkan kebaikan buat saya. Tapi kalau nggak paham-paham, malah wah dengerin ceramah malah sumpah gitu kan, malah nggak ini gitu kan, wah menjauhkan kita dari ilmu gitu kan, nggak paham-paham malah tambah bodoh gitu kan, atau malah tambah nggak ngerti, hidayah malah nggak dapat, maka itu tandanya bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan buat kita. Khawatirnya seperti itu ya. Jadi wah ini saya kok nggak paham-paham kalau dinasihati. Ini jangan-jangan Allah nggak menginginkan kebaikan buat saya ya. Tapi jangan wah udah pasrah aja deh kalau gitu, biar Allah nggak mau gitu kan ya. Berarti Allah nggak mau gitu kan? Enggak ya. Kita berusaha supaya Allah mau kebaikan buat kita. Ya, kita berusaha untuk paham, berusaha dapat hidayah, berusaha untuk mengamalkan ilmu. Kalau kita mengamalkan ilmu, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Setelah itu jadi fala tadullu alaiya. Akhirnya datang seorang, nah ini orang yang terdekat dengan raja buta ya, datang kepada anak itu dan berobat ya, berobat. Ini kadang-kadang sesuatu bisa aja jadi sebab ya. Tadinya raja nggak tahu bahwa dia beriman kepada Allah, taunya dia bisa membatin itu aja ya, taunya dia bisa membatin. Ternyata dia mengajarkan kepada Allah orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sengaja Allah jadikan sebab ya, pembantunya raja ya, atau orang yang dekat dengan raja berobat kepada dia ya, berobat kepada dia. Jadi kadang-kadang Allah kalau mau menguji seorang, Allah ciptakan sebabnya. Allah yang menciptakan sebabnya. Allah kalau ingin menjadikan seorang maju, Allah ciptakan sebabnya ya. Sebab serahkan sama Allah. Lu gimana kok saya emang bisa jadi presiden? Bisa aja kalau Allah mau. Allah ciptakan sebabnya gitu kan ya. Tiba-tiba kita kenal dengan Jokowi gitu kan ya. Kita kenal dengan kepala ketua partai gitu kan, langsung dicalonkan jadi presiden gitu kan ya. Jokowi dulu kan orang biasa juga ya, orang biasanya nggak dikenal sama sekali gitu kan, tapi Allah ciptakan sebabnya sehingga dia jadi presiden ya. Ada banyak menteri gitu kan, ini cuma sekedar berkenal sekali gitu kan, langsung seret gitu kan presidennya gitu kan, diangkat jadi menteri. Jadi apapun Allah bisa ciptakan sebabnya. Jadi kalau Allah takdir dengan sesuatu, Allah ciptakan sebabnya ya. Jadi nggak usah ragu, kita ta'alluq kepada Allah, kita semua serahkan sama Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu pada kita, baik dan buruk, Allah akan ciptakan sebabnya. Allah akan ciptakan, bukan hanya Allah ciptakan nikmat buat kita, tapi Allah ciptakan sebab untuk kita bisa mendapatkan nikmat tersebut. Jadi raja, pembantu raja datang kepada dia dan buta ya. Nah ini kita di saat datang kepada dokter, nggak boleh sama sekali kita mengatakan bahwa dokter ini hebat, saya kalau datang sama dia sembuh ya. Nah ini ya nggak boleh ya, karena yang menyembuhkan hanya Allah. Dokter hanya penyebab, wasilah, penyebab saja ya, penyebab kita sembuh. Karena kalau sembuh tiba-tiba gitu kan, wah ini nanti kita merasa hebat ya. Loh kok saya bisa sembuh tiba-tiba gitu kan. Jadi sengaja Allah ada sunnatullah ya, segala sesuatu harus dijalani sesuai dengan sunnahnya. Sesuai dengan sunnahnya. Orang sakit ke dokter sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Cuma perantara aja ya. Perantara bahwa kalau mau sembuh harus lewat dokter dulu gitu kan. Ya. Kalau kita seperti saya gitu kan, ngajar di sana di Buncit gitu kan, harus lewatnya Pondok Cabe gitu kan. Ya. Lewat Pondok Cabe. Pondok Cabe hanya sekedar perantara saja. Sekedar perantara saja. Saya bisa lewat pesawat, naik pesawat juga bisa gitu kan. Ya, bisa aja naik pesawat kalau seandainya ada lapangan terbang di sini ya. Lapangan terbang langsung mendaratnya di Buncit sana gitu kan. Bisa aja ya. Jadi sekarang itu cuma bisa aja lewat Pondok Cabe gitu kan. Kalau kamu lewat Pondok Cabe ada jalan yang lain juga, yaitu lewat Ciputat. Tetap juga jalur itu harus dilewati. Jalurnya harus dilewati, itulah sunnatullah. Sunnatullah. Orang mau udah bekerja, ya sunnatullahnya adalah kita nyari pekerjaan. Wah, biarkan kalau Allah mau ngasih saya pekerjaan akan datang sendiri, enggak bisa. Harus sunnatullahnya harus dilalui dulu.
Jadi harus wasilahnya itu dilewati juga. Kita cari kerja, kita kelamar, siapin berkasnya gitu kan, atau kita sekolah dapat ijazah gitu kan. Wah, saya nggak sekolah nggak apa-apa, kalau Allah mau kasih kerjaan bisa Allah berikan pekerjaan. Enggak, sunnatullah harus kita jalani juga wasilahnya ya. Caranya kita sekolah dapat ijazah, siapin berkasnya, cari tempat pekerjaan ya. Cari tempat yang menerima lowongan kerja, baru kita bisa dapat pekerjaan. Oke, karena waktunya ini ya, kalau ada yang bertanya silakan. Nanti kalau nanti kita sambung lagi lah ya tentang cerita ini yang sangat banyak sekali faedah dan manfaat dari hadis ini. Demikian, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebentar. Hipnotis itu sihir atau bukan? Ya. Hipnotis itu pertama, ya. Orang yang bisa dihipnotis adalah orang yang hatinya kosong. Ya. Orang yang hatinya kosong. Kosong, dia nggak ingat sama Allah. Ya. Tapi kalau hatinya selalu diisi sama Allah, nggak bisa. Nggak akan bisa dihipnotis. Ya. Jadi orang yang dihipnotis adalah orang yang di saat dia kosong, ya, dia kosong. Jadi hipnotis itu bisa jadi adalah bentuk daripada sihir juga, ya. Sihir karena dia melihat, biasanya orang yang menghipnotis dia melihat orang yang apa? Biasanya pandangannya nggak menentu, ya, nggak menentu, bingung gitu. Nah, ini hatinya kosong, itu cepat dihipnotis, ya. Ditepok orang gitu kan langsung, oh iya, gitu kan. Ini gampang dihipnotis. Jadi itu bagian daripada sihir. Jadi orang yang menghipnotis dia melihat dulu orangnya. Orang ini kosong nggak? Kosong itu bisa dilihat dari pandangannya, ya. Dia pandang nggak ada arah gitu kan. Kalau orang yang beriman dia arahnya apa? Satu. Dia selalu menyebut nama Allah, berzikir. Pandangannya itu nggak kelihatan kosong. Nggak kelihatan kosong. Kenapa? Karena diisi dengan nama Allah di dalamnya. Jadi itu hipnotis bagian daripada sihir, ya. Bagian daripada sihir, ya. Dia nggak bisa menghipnotis orang yang selalu ingat sama Allah. Nggak bisa sama sekali. Dan nggak bisa menghipnotis di saat orang lagi banyak. Ya, karena kalau orang banyak, ada di antara mereka yang ingat sama Allah, itu bisa ini, ya, bisa tahu, ya, bisa mengingatkannya. Ini biasanya lagi sendirian, dilihat bahwa ini orang lagi kosong, ya. Biasanya kalau orang lagi kosong hatinya, itu saat dia lagi banyak masalah, ya. Ini dia pelajari dulu, ya. Lagi banyak masalah, lupa sama Allah. Nah, ini orang mukmin beda. Kalau orang mukmin di saat banyak masalah, larinya sama Allah, banyak nyebut nama Allah. Allah gitu kan, ya. Banyak nyebut nama Allah, kembalikan kepada Allah, beriman kepada Allah, perkuat iman gitu kan, ya. Ini kalau orang yang banyak masalah biasanya dia pikirannya kosong gitu kan, ya. Pikirannya banyak ngau gitu kan, tapi nggak ada nama Allah di situ, ya. Maka dia bisa cepat dihipnotis. Jadi bagian daripada sihir. Yang kedua ada nggak? Sebentar. Ya, silakan. Sekarang itu fitnah yang berkembang terhadap Islam. Fitnah yang berkembang pada Islam. Jadi Islam dituduh teroris gitu. Nah ini juga umat Islam harus menjaga nama Islam juga, ya, menjaga nama Islam. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa orang Islam sekarang sudah diadu domba, ya. Dipecah belah gitu kan, ya, saling menjatuhkan. Ini nggak boleh lah Islam sama Islam, ya. Selama mereka beriman kepada Allah, udah kita saudara, itu adalah saudara kita, saudara kita. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, saudara kita. Rasulullah pernah suatu hari ada sahabat di waktu perang, dia membunuh orang kafir. Sebelum dibunuh orang kafir itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini sahabat, ya, ini jangan-jangan bohong dia, ya, langsung ditebas sama dia. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kau bunuh? Kan dia sudah bersyahadat. Tapi ya Rasulullah, dia bersyahadatnya jangan-jangan dia mau menghindari aku. Ente emang tahu isi hatinya, ya? Emang ente buka hatinya, kata Rasulullah. Jadi ya nggak boleh sama sekali, ya. Makanya umat Islam jangan gampang dipecah belah, ya. Kita hati-hati boleh, tapi kalau kita nuduh-nuduh tidak, ya. Kita keluarkan orang dari Islam tidak.
Ya, saya bukan menentang orang yang menyesatkan Syiah sesat gitu kan. Tapi ada sifat-sifatnya. Tidak semua orang yang kita kira Syiah itu Syiah, itu aja ya. Jadi jangan sampai kita terlalu kebablasan. Kadang-kadang orang sudah ada datanya, nama saya itu adalah Syiah sesat, jangan didengar. Itu kita bertanggung jawab di hadapan Allah kalau kita nyebut begitu ya. Benar nggak mereka itu Syiah ya? Bukan saya mengatakan bahwa Syiah tidak sesat, Syiah sesat gitu kan. Tapi sifat Syiah yang sesat itu udah jelas ya. Mereka mengatakan bahwa yang harusnya jadi nabi itu adalah Ali, bukan Rasulullah. Ya. Mereka mengatakan bahwa imam mereka maksum, ya. Mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh imam mereka itu semuanya benar, ya. Nah, ini salah ini ya. Mereka mengatakan bahwa Quran yang ada sama kita itu sebenarnya baru sepertiga, ada 2/3 lagi yang belum dicantumkan, ya. Nah, ini nggak benar ya, karena kita sudah meyakini bahwa Quran itu Allah yang jaga. Itu kalau kita mau menuduh orang Syiah gitu kan, mereka beriman nggak dengan seperti ini? Kalau mereka meyakini seperti ini, maka mereka adalah Syiah yang sesat. Ya, loh Ustaz, emang ada Syiah yang nggak sesat? Bukan maksud saya Syiah yang nggak sesat, tapi kalau tidak meyakini seperti ini, berarti dia bukan Syiah sebenarnya, tapi orang menganggapnya Syiah. Ya, kan kemarin udah pernah saya sebutkan bahwa ada film ada surga di rumahku. Film ada surga di rumahku. Kalau nggak salah sutradaranya Ahmad Al-Habsyi. Ya, Ahmad Al-Habsyi. Siapa yang mengatakan bahwa dia Syiah? Ya, nggak ada bukti sama sekali bahwa dia Syiah. Ahmad itu ayahnya adalah Abu Bakar, pamannya adalah Umar, bibinya Aisyah. Saya kenal dia dari sejak kecil, ya, dari sejak main-main, gitu kan. Saya kenal Ahmad Al-Habsyi itu dari sejak dia main-main. Itu satu pesantren dengan saya. Satu pesantren saya dididik sama pamannya. Ya, satu guru dengan saya. Jadi kok bisa dikatakan bahwa dia Syiah? Kita nggak pernah diajarkan Syiah sama sekali. Ya, ini kan orang kadang-kadang BBM-nya udah kemana-mana gitu kan. Ini Ahmad Al-Habsyi Syiah gitu kan, jangan gitu. Udah menuduh orang, ya, menuduh orang. Pernah dengar ceramah dia yang menunjukkan bahwa dia Syiah? Tidak ada sama sekali. Kadang-kadang orang kebablasan gitu kan, yang namanya orang keturunan Arab itu Syiah gitu kan, langsung dibablas habis gitu kan. Ya, udah Syiah harus ada bukti dulu. Ya, harus ada bukti dulu baru bisa kita tuduh. Kalau kita menuduh tanpa bukti, maka kata Rasulullah, antusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menuduh suatu kaum dengan kebodohan, maka kalian akan menyesal kata Allah, ya, akan menyesal sama sekali. Jadi ya itu. Jadi ya, terkait dengan fitnah yang menimpa umat Islam harus menjaga nama Islam juga. Enggak boleh ya. Rasulullah sendiri di tengah-tengah sahabat ada orang yang munafik. Allah udah kasih tahu si fulan munafik. Kenapa enggak Rasulullah bunuhin? Rasulullah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kita enggak bunuh saja mereka?" Ya, apa kata Rasulullah? Saya enggak mau orang mengatakan Muhammad membunuhin sahabatnya. Jadi kalau kita jangan juga bunuhin orang-orang yang ngaku Islam. Kita nggak boleh dikatakan umat Islam bunuh satu sama lain, saling bunuh satu sama lain. Sama ya, sama. Jadi nggak boleh sama sekali. Kadang-kadang orang kebablasan, gitu kan. Benci Syiah boleh kita benci Syiah, tapi jangan sampai kebablasan juga. Jangan sampai kebablasan semua orang yang berbeda dengan kita Syiah, gitu kan. Berbeda partai Syiah, gitu kan. Ya, berbeda capres Syiah, gitu kan. Nah, ini ya kadang-kadang kebablasan. Ya. Udah benci sama kita mau Syiah dia, gitu kan. Saya ada di WhatsApp, ada orang yang gak suka sama satu partai, ya. Saya suka sama partai itu, gitu kan. Tapi langsung siapa dia? Syiah. Langsung ada yang langsung jawab Syiah, dia Syiah, dia Syiah, dia Syiah, gitu kan. Loh, ini orang karena beda partai saja, gitu kan, langsung bilang Syiah, nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali. Kebablasan, gitu ya, kebablasan. Nggak boleh nuduh seorang kecuali dengan bukti. Jadi fitnah yang menimpa umat Islam, ya, menurut saya adalah kita harus berusaha jangan sampai umat Islam dijadikan fitnah bagi orang kafir. Itu orang Islam, ya, katanya nyuruh bersatu, gitu kan, tapi mereka sendiri bercerai-berai, ya, diadu domba, satu sama lain saling bunuh, ya, saling lempar bom, gitu kan, ya. Yang mati orang Islam juga yang mati. Yang terjadi di Timur Tengah yang mati orang Islam juga.
mau dia orang Syiah kayak gitu kan, belum tentu kita belum tahu juga apakah mereka benar Syiah. Duta besar Arab Saudi sendiri mengatakan kita memerangi Yaman bukan karena mereka Syiah. Loh, kita mau ngomong apa? Kita mau tahu Syiah gitu, ya. Loh, duta besar Arab Saudi sendiri mengatakan bukan karena mereka Syiah, ya. Karena khawatir nanti pemberontak-pemberontak itu ya masuk ke Arab Saudi, ke negara-negara tetangga, mereka terancam juga nantinya, ya. Arab Saudi negara kerajaan. Jadi bukan karena mereka Syiah. Loh, kita udah berkembang di sini Syiah karena Syiah gitu kan, Syiah harus diperangi loh, lemparin bom gitu kan. Tidak, ya. Itu masalah politik, ya. Masalah politik. Jadi jangan sampai umat Islam terpengaruh dengan yang seperti ini. Saya nggak setuju sama sekali perang antara umat Islam, ya. Bagaimanapun yang jatuh adalah orang Islam sendiri, ya. Yang itu yang bisa saya jawab. Ada lagi? Ya, sudah. Satu lagi. Banyak, ya, banyak yang tobib yang apa di TV juga banyak gitu, ya, pakai peci, disebut di situ ustaz, ya, padahal dia nyebut ayat Quran salah, nyebut hadis juga nggak tahu hadis, nggak tahu ayat, ya, yang dia sebut banyak yang salah, tapi disebut di situ ustaz, pakai peci supaya meyakinkan, ya, dia bisa ngobatin dari jauh, ya, rasakan, ya. Ini nggak benar, ya, nggak benar sama sekali. Ada 4 syarat untuk kita berobat, ya, kepada alternatif, ya. Pertama, tidak ada unsur syirik di situ, nggak ada unsur syirik. Kedua, tidak menggunakan bacaan-bacaan yang di luar daripada yang kita tahu, ya. Boleh menggunakan Al-Quran, boleh menggunakan doa dari hadis, gitu kan. Tapi nggak boleh menggunakan bacaan-bacaan yang kita nggak tahu itu bacaan dari mana, gitu kan. Kadang-kadang bacanya gitu kan nggak tahu, ya, nggak jelas. Kalau dia baca Quran masuk akal, ya. Yang ketiga bisa diterima dengan akal, ya, bisa diterima dengan akal. Kalau nggak bisa diterima dengan akal, maka itu bukan pengobatan yang benar. Orang mengobati dari jauh diterima dengan akal enggak, ya. Ada wasilahnya disentuh dulu, gitu kan, disentuh, gitu kan. Yang keempat adalah berobat itu sendiri mendekatkan kita kepada Allah. Kalau menjauhkan kita dari Allah, maka itu pengobatan tak benar, ya. Kalau menjauhkan dari Allah syaratnya itu, ya, jangan ke masjid dulu. Nah, ini nggak benar, ya. Syaratnya itu jangan pegang Quran dulu, ya. Nah, ini nggak benar. Jadi yang mendekatkan diri kepada Allah, itu harus berbanyak baca Quran, harus banyak ke masjid, sholat berjamaah, gitu kan. Sholat malam tidak dibanyakin, gitu. Karena itu, ya. Jadi itu 4 syarat untuk kita berobat ke alternatif, ya, dengan cara yang masuk akal, ya, yang masuk akal, ya, kemudian mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa diterima dengan akal, ya, dan tidak ada bacaan-bacaan yang aneh, gitu kan. Semua dari Al-Quran, boleh dari Al-Quran, ya. Kemarin ada yang nanya saya dari Kuningan kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa di Kuningan ada orang yang bisa obatin, dia baca ayat Quran, gitu kan. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh kalau baca ayat Quran, kan, karena Quran itu adalah obat. Allah sendiri mengatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran tidak lain adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi sebagai obat, ya. Mau baca Al-Fatihah boleh, mau baca Yasin silakan, mau baca Al-Kahfi boleh, mau baca surat apapun, karena Quran sama semua dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, sudah terjawab, ya. Oke, nggak ada lagi. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.